Ya, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Anita Kezia Zonebia. Saya yang akan menjadi moderator untuk memandu sesi talk show kita pada hari ini. Portfolio Makeover, Matching the Islamic Capital Market Products to Your Goals. Ini cukup menarik ya Bapak Ibu, karena tidak hanya penampilan atau mungkin muka atau mungkin baju dan segala macam yang di makeover, tetapi juga portofolio kita perlu untuk dilakukan makeover. Untuk itu pada acara sore hari ini kita menghadirkan tiga pembicara yang ekspertis di bidangnya, yaitu di bidang saham, obligasi dan juga reksadana begitu Bapak Ibu ya. Sehingga kita sebagai investor, termasuk juga investor syariah bisa lebih tenang gitu dalam menyusun bagaimana portofolio kita dengan kebutuhan dan juga goals dari investasi kita. Sobat IDX Islamic, SIW atau Syariah Investment Week kali ini sangat spesial ya. Jadi setelah pandemi kita kembali lagi mengadakan acara SIW ini secara offline atau secara langsung di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Nah kali ini topik kita itu sangat menarik, yaitu Portfolio Makeover, Matching the Islamic Capital Market Products to Your Goals. Dan di sini sudah ada narasumber-narasumber kita yang luar biasa yang akan memberikan pandangannya secara lebih mendalam baik dari sisi pasar saham, pasar obligasi dan juga pasar reksadana masing-masing begitu ya Bapak Ibu. Nah saat ini mungkin kita akan mulai talk show kita, jadi saya akan mengajukan pertanyaan kepada masing-masing narasumber secara bergiliran ya Bapak Ibu. Nah yang kemudian nanti akan kita lanjutkan ke diskusi tanya jawab pada selanjutnya gitu ya. Nah mungkin kita to the point aja, yang pertama saya ingin tanya kepada Mbak Sabrina. Kita tahu bahwa sebagai investor kita wajib memahami bagaimana membuat portofolio yang baik begitu, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, Mbak Sabrina, coba mungkin bisa dijelaskan kenapa saham ini menjadi produk yang menarik untuk dimiliki oleh sahabat IDX Islamic yang hadir, terutama untuk sahabat-sahabat yang mungkin berasal dari kaum milenial dan Gen Z, gitu ya. Apa sih sebenarnya karakteristik yang dimiliki oleh instrumen saham sebagai pertimbangan para investor untuk berinvestasi seperti itu? Silakan Mbak Sabrina. Oke, thank you pertanyaannya dari Mbak Anita. Mungkin aku bantu jawab. Kalau dari saham itu sebenarnya menjadi salah satu instrumen yang lagi trending banget. Gak cuman millennials, bahkan Gen Z ini sekarang juga udah mulai kena di financial literacy khususnya produk saham gitu. Karena aku sendiri ngeliat saham sendiri punya karakter yang cukup liquid. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang hadir, baik milenial ataupun Gen Z, kalian melakukan transaksi jual beli itu tuh mudah banget buat dilakuin. Karena satu liquid dan memang balik lagi kita mesti perhatiin juga saham-saham yang terkategori liquid itu sendiri. Dan ada satu, mungkin kalau misalnya aku dengar nih di what I heard on the street nih, kalau misalnya anak-anak milenial Gen Z tuh nganggep kalau misalnya kita punya saham itu menjadi satu kebanggaan gitu Mbak Anita. Karena kalau misalnya kalian lagi hangout, terus misalnya kalian bahas, oh gue punya Astra nih atau gue punya saham BCA nih, kayaknya jadi, karena kan sifatnya saham itu kan memiliki satu perusahaan tersebut kan, menjadi underlyingnya, dan kita tahu kalau misalnya kita perhatiin saham yang kita beli ini sesuai dengan fundamental yang memang layak untuk dibeli, jadi ya itu menjadi salah satu jadi bahan pembicaraan lah buat anak Gen milenial dan Gen Z gitu. Dan ditambah lagi dulu mungkin kalau kita tarik ke beberapa tahun yang lalu, kalau beli saham itu kan butuh uang yang cukup besar. Tapi kalau sekarang udah lumayan dimudahkan lah untuk semua sekuritas gitu ya, mempermudah dengan hanya misalnya 100.000 aja udah bisa beli saham. Jadi menurut aku banyak banget kemudahan-kemudahan untuk sekarang Gen milenial dan Gen Z berinvestasi di saham gitu. Baik, mungkin kalau untuk kita tarik kepada financial goals-nya sendiri, mungkin investor seperti apa nih yang memiliki financial goals tertentu yang bisa berinvestasi di saham, Mbak Sabrina kira-kira? Ya, kalau misalnya terkait dengan goals kan balik lagi sebenarnya ada yang memang investor jangka panjang nih, mid to long term gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk kategori investor tersebut mungkin lebih cenderung yang konservatif, mungkin kalau kita lihat dari risk profile-nya. Jadi memang satu, kebetulan kalau investor syariah tentunya melihat daftar efek syariah, saham-saham mana yang masuk ke dalam kategori syariah, dan juga di satu sisi kita lihat juga memang yang terkategori fundamentalnya cukup kuat ya. Mungkin kalau misalnya kita perhatiin saham-saham yang memang punya market cap ya cukup besar dan lain sebagainya gitu. Jadi balik lagi kalau yang goalsnya jangka panjang,
otomatis ke saham-saham yang sifatnya konservatif gitu dan memang fundamentalnya oke gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu sedikit brief explanation sebelum kita membahas lebih jauh ya Bapak Ibu sekalian mengenai masing-masing instrumen, terutama instrumen saham. Nah mungkin kita moving on ke Kang Denny. Kang Denny. Jadi sebelumnya kita ketahui bahwa sejak pandemi itu yang namanya demand atau permintaan masyarakat terhadap instrumen obligasi atau fixed income itu meningkat sangat signifikan Kang. Jadi animonya itu sangat tinggi begitu ya. Jadi pemerintah juga menerbitkan obligasi itu diserap dengan sangat baik oleh masyarakat. Nah juga kita lihat bahwa demografi dari investor obligasi sendiri itu berbagai macam ya. Dan salah satunya malah yang paling banyak meningkat sekarang investor milenial. Dan investor-investor muda lainnya Gen Z dan sebagainya begitu. Nah sebenarnya di tengah-tengah tren di mana sebenarnya masyarakat atau investor muda itu banyak yang pergi ke risky aset, misalnya kripto dan sebagainya. Nah ini ada fenomena menarik, kenapa animo dari permintaan obligasi atau fixed income ini meningkat sangat pesat begitu Kang, kira-kira? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama tentu saya menambahkan jawaban dari Mbak Sabrina bahwa ternyata kalau kita lihat kenapa millennials dan juga Gen Z sudah mulai berinvestasi. Nah, pertama akses informasi lebih luas ya, sehingga mereka punya pengetahuan terkait dengan berbagai layanan termasuk juga instrumen investasi. Terus kedua juga kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, literasi keuangannya juga menjadi lebih baik ya. Mereka lebih paham mengenai pentingnya untuk mengelola keuangan dan juga manfaat untuk berinvestasi. Dan yang ketiga tentunya adalah kemajuan teknologi. Jadi sekarang sangat mudah sekali buat generasi milenial dan Gen Z untuk berinvestasi terutama dengan mengandalkan mobile phone-nya mereka. Nah, pertanyaan kemudian kenapa sukuk gitu atau SBSN yang menjadi pilihan? Karena memang pertama kan tadi sudah mulai bagus finansial literasinya, mereka sudah mulai untuk mencoba melakukan diversifikasi portofolionya. Tidak hanya saham, tapi mulai juga ke berbagai macam instrumen seperti reksadana dan juga SBSN atau sukuk. Nah kemudian juga kita lihat kalau kita bicara instrumen investasi yang syariah, itu relatif terbatas ya dibandingkan dengan konvensional, nggak banyak pilihannya gitu. Sehingga menjadi SBSN negara atau suku negara menjadi selalu pilihan yang menarik karena pertama aman. Jadi beda dengan beli saham ya. Kalau beli SBSN tuh nggak ada istilah nyangkut gitu. Kalau saham, gue nyangkut di saham ini kan, kalau beli SBSN nggak ada tuh istilah nyangkut. Terus kedua juga bisa memberikan imbal hasil yang tetap. Ini suatu fitur yang memang tidak diberikan oleh instrumen seperti saham misalnya ya, sehingga ini ada untuk teman-teman yang membutuhkan transferan secara rutin, ini sangat menarik Mbak. Karena transferan ini menarik, ini buat teman-teman ya, karena tahu sendiri ini seperti orang mencari jodoh ya. Jadi kalau yang memberikan harapan pasti kalah dengan yang bisa memberikan kepastian, ya kan. Tapi yang memberikan kepastian pasti kalah sama yang bisa memberikan transferan. Makanya penting untuk mendapatkan instrumen yang bisa memberikan transferan secara tetap. Dan ketiga, meskipun bisa memberikan transferan yang tetap, ini juga masih memenuhi kaidah syariah. Nah ini kan menarik ya. Mungkin kalau sebagai penjelasan buat teman-teman yang mungkin masih belum paham, kok bisa ada suatu instrumen yang menjanjikan imbal hasil yang tetap, tapi masih bisa syariah. Karena kan selama ini yang menjadi masalah adalah pertama, kalau instrumen yang syariah itu tidak boleh memberikan bunga, terus kedua tidak boleh ada transaksi jual beli utang, ya kan? Nah, kemudian bagaimana alternatif secara syariahnya? Nah, pertama untuk yang sukuk ini bukan jual beli utang, tapi kalau kita membeli sukuk ini merepresentasikan kepemilikan atas aset atau manfaat atas aset tersebut. Nah, kemudian imbal hasil diperoleh dari hasil pemanfaatan aset tersebut. Jadi ini yang kemudian menjadi sukuk ini juga instrumen yang relatif memenuhi kaidah-kaidah yang syariah. Sebagai contohnya nih supaya memberikan ilustrasi yang sederhana, ini karena banyak teman-teman dari mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pemerintahan yang menggunakan aset atau underlying sukuknya itu adalah gedung perkuliahan atau asrama mahasiswa. Nah jadi ketika pemerintah akan menerbitkan sukuk, maka hak atas pengelolaan atau pemanfaatan gedung kuliah atau asrama nanti diserahkan kepada investor melalui namanya SPV, Special Purpose Vehicle, atau namanya perusahaan penerbit SBSN. Ini saya termasuk salah satu direksi di perusahaan penerbit SBSN.
Nah, jadi pemerintah menyerahkan ini kepada perusahaan penerbit SBSN atau SPV lah gampangnya, Special Purpose Vehicle. Nah, SPV ini berfungsi sebagai penerbit SBSN dan juga sebagai wali amanat pengelola aset. Nah, nanti pemerintah akan mendapatkan uang nih dari investor. Misalnya selama 2 tahun ya tenornya dari sukuk ini. Jadi selama 2 tahun pemerintah akan membayar, kan gedungnya dipakai untuk mahasiswa atau asrama dipakai mahasiswa. Pemerintah membayar pemanfaatan gedung tersebut kepada si SPV. SPV menggunakan pembayaran pemerintah ini sebagai uang untuk diberikan kepada para pemegang sukuk. Nah, ini yang kemudian menjadi membuat transaksi ini menjadi memenuhi kaidah-kaidah syariah gitu. Tentunya simple sekali. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari detail, silakan lihat sukuk atau SBSN yang diterbitkan dengan menggunakan akad ijaroh atau sewa menyewa. Terkait dengan resiko tadi sampaikan, pertama tentu kalau SBS ini resiko gagal bayar dibilang nol, karena ada instrumen yang dijamin oleh negara, jadi tidak ada istilah default atau nyangkut. Kedua, yang menjadi masalah mungkin resiko likuiditas, karena tidak semudah saham ya untuk bisa jual beli ini. Tapi kalau untuk yang sukuk yang tradable, itu sebetulnya juga resiko likuiditasnya kecil, karena at least kalau kita jual 1-2 hari kita sudah bisa mendapatkan dananya. Itu kalau kita membeli sukuk yang tradable, namanya kalau kita sekarang adalah sukuk SR, sukuk retail. Ketiga adalah risiko market. Itu risiko bagaimana kalau kita menjual aset kita, kemudian ternyata didiskon karena imbal hasil sukuknya ini lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan market yield. Nah, ini kalau untuk mengatasi risiko pasar ini, teman-teman bisa membeli sukuk retail yang non-tradable, tidak bisa diperjualbelikan, tapi memiliki bunga yang floating with floor, mengambang. Jadi yang mengambang itu bukan sekedar kisah cinta kalian aja gitu ya, mengambang enggak, tapi suku bunga ada juga, suku bunga mengambang. Jadi sukuk tabungan itu memiliki fitur floating with floor. Jadi kalau tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia naik, nah ini biasanya kan instrumen lain seperti saham atau obligasi ini pasti terkoreksi ke bawah. Nah, untuk mengkompensasinya kita beli sukuk tabungan yang nanti dia ikut kenaikan dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Jadi bisa menjadi sebagai suatu mekanisme hedging terhadap kemungkinan dari resiko pasar. Kira-kira itu cara kita atau tips kita berinvestasi di SBSN atau suku retail, tergantung kita mana. Kalau kita mau lebih prefer untuk mengurangi risiko likuiditas, maka investasi di sukuk retail, SR, tapi kalau kita lebih khawatir dengan risiko pasar, maka kita investasi di sukuk tabungan atau ST. Baik, terima kasih. Jadi memang meningkatnya demand dari sukuk dan obligasi konvensional ini sendiri mungkin memang tadi karena literasi masyarakat, aksesnya juga sudah meningkat dan juga khususnya untuk syariah juga sudah memenuhi kaidah-kaidah syariah dan mungkin awareness masyarakat juga sudah meningkat begitu ya Kang. Baik, kita sudah mendengar pemaparan mengenai saham dan sukuk, mungkin kita akan membahas mengenai reksadana nih Mbak Putu. Nah, sebagai praktisi dan CEO di Bareksa, mungkin mohon informasinya Mbak, apa kira-kira keunggulan dari reksadana sebagai salah satu pilihan instrumen investasi khususnya bagi investor retail. Nah, mungkin termasuk juga reksadana syariah begitu ya Mbak. Nah, terus bagaimana sekarang investor retail bisa mengakses reksadana? Karena kan memang sekarang sudah di mana-mana aksesnya sudah sangat luas sekali. Mungkin bagaimana Mbak kira-kira? Iya, jadi mungkin sambil membayangkan menjawab reksadana itu posisinya ada di mana. Ini kebetulan, ini benar-benar kebetulan sekali, ini dua samping sebelah saya ini sama-sama partner saya. Partner kami untuk di SBN ada Kang Denny dan untuk partner kami di saham ada Ciptadana Sekuritas gitu. Jadi reksadana di sini sebenarnya posisinya melengkapi. Karena ada timing-timingnya untuk membeli SBN, ada timing-timingnya untuk membeli saham. SBN kan tergantung nih Pak Denny mau ngeluarinnya kapan, tahun ini mau berapa kali penerbitan. Jadi nggak bisa setiap saat kita beli. Saham pun begitu, kadang-kadang ada yang timingnya emang pas untuk transaksi saham, ada yang dia tunggu dulu sampai harganya menyentuh ke harga wajar. Nah disitulah posisi reksadana, karena memang saat ini di reksadana sendiri, saat ini yang retail-retail yang pada parkir ke reksadana itu posisinya udah berbeda.
Jadi sekarang itu reksadana memang sudah dijadikan seperti tempat tabungan. Selama ini mereka hanya menempatkan biasanya dana parkir itu di tabungan bank. Sekarang atau di deposito, sekarang dana parkir itu pindah beralih ke reksadana. Jadi ketika memang pengen beli SBN, SBN-nya belum terbit, diparkir dulu ke reksadana. Mau beli saham tapi sahamnya belum murah, ditunggu dulu, dia parkir ke reksadana. Makanya mayoritas sebetulnya sekarang di industri, kalau untuk retail ya, bukan untuk kalau institusi memang yang reksadana saham masih berimbang lah posisinya. Tapi kalau di retail, mayoritas sekarang komposisinya ada di reksadana pendapatan tetap, yang posisi kedua ada di reksadana pasar uang. Gitu, karena memang kenapa mulai beralih? Karena memang hasilnya yang lebih tinggi daripada deposito dan liquid, jadi ketika SBN lagi diterbitkan kita langsung bisa jual dan beli, saham lagi ada saham bagus kita bisa jual reksadananya langsung beli saham. Seperti di reksadana pendapatan tetap sekarang masih bisa dapat average di 6,5%, di reksadana pasar uang masih dapat 4,5%, bahkan di kita ada yang reksadana pasar uang syariah itu bisa dapat 4,8% terakhir posisinya setahun. Jadi makanya sekarang memang ini udah dijadikan tempat parkir nih. Si reksadana ini memang positioningnya udah saat ini seperti itu di mata investor retail. Mungkin selain dibilang uang yang diparkirkan, ada juga istilahnya dana darurat juga ditaruh di instrumen reksadana juga banyak ya Mbak ya? Iya, itu yang dimasukkan ke reksadana pasar uang. Ya. Karena kembali lagi tadi kan sepertinya memang sekarang untuk yang banking lebih banyak untuk transactional aja dipakai, tapi kalau misalkan enggak, biar enggak tetap kalah dengan inflasi, dia masukinnya ke reksadana saat ini untuk dari sisi investor. Apalagi sekarang kan itu bisa mulai dari 100.000 dan liquid. Kalau yang reksadana pasar uang itu sekarang mau jual besok dananya sudah cair. Jadi ada faktor liquidnya di situ ya. Iya. Baik, mungkin kita masuk lagi ke pembahasan mengenai saham, Mbak Sabrina. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa investasi saham di dalam portofolio kita ini kan ada berbagai macam pendekatan analisis yang bisa dilakukan begitu ya. Jadi ada analisis fundamental, ada analisis teknikal begitu. Kemudian ada juga analisis yang sifatnya jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan sebagainya begitu ya. Nah mungkin secara gambaran besarnya apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan nih Mbak Sabrina? Baik dari sisi fundamental analysis maupun technical analysis gitu ya, untuk investor bisa memilih saham-saham yang tepat gitu ya dalam portofolio mereka. Nah kemudian misalnya pada saat kapan juga investor bisa memutuskan untuk berinvestasi contohnya dalam jangka panjang, menengah, pendek dan sebagainya. Mungkin ada insight yang bisa dibagikan Mbak Sabrina. Ya, oke, thank you buat pertanyaannya. Terkait dengan fundamental dan technical, ini memang menjadi salah satu tools lah yang mesti dipelajari ketika awal mula kita mau terjun di saham gitu khususnya gitu. Nah kalau fundamental sendiri kita belajar ada beberapa cenderung lebih ke numbers, rasio keuangan dari perusahaan-perusahaan yang kita rencana mau beli gitu. Ini sebenarnya lebih cocok buat investor yang jangka panjang. Tapi bicara dengan trader ataupun sekarang ada istilah scalper, mungkin nggak terlalu melihat fundamental. Ataupun mereka akan combine antara fundamental dan technical, bahkan nanti ada lagi metode machine learning. Jadi ada lagi nih penelitian, aku juga lagi masih coba belajar juga nih. Jadi fundamental, technical, sentiment, dan machine learning gitu. Nah kalau misalnya fundamental sendiri kan lebih fokusnya ke kondisi keuangan perusahaan, terus juga lebih ke kalau misalnya secara global sekarang apa nih yang lagi trennya yang bakalan ke impact buat saham-saham spesifik yang kita beli. Nah terus juga kalau misalnya technical otomatis kita belajar chart gitu kan. Kira-kira entry point yang terbaik itu di level berapa dan exitnya di level berapa. Dan kalau aku lihat mungkin ini bisa jadi perbedaan nih. Kalau technical mungkin cocoknya lebih ke trader, tapi kalau fundamental lebih ke mid to long term investor. Gitu. Nah kalau misalnya tadi Mbak Anita nanya sebenarnya cocoknya kalau misalnya jangka menengah dan jangka panjang tuh dalam kondisi seperti apa gitu ya. Nah kalau jangka menengah dan jangka panjang sebenarnya balik lagi ke tipe investornya sih. Aku perhatiin kalau di lapangan sih banyak kan millennial Gen Z ini lebih ke trader gitu. Kayaknya mungkin balik lagi ya lebih ke instan kali ya pengen kayak cuan 10%, wah mereka realize gitu. Kayaknya trennya sih lebih kayak gitu. Tapi kalau beda sama investor kebetulan di tempat kami gitu, yang mungkin lebih ke
umurnya di atas gen millennials, mereka lebih ke jangka panjang gitu. Jadi tapi balik lagi sih kalau menurut aku bicara terkait dengan jangka waktu itu lebih ke tipe investornya sendiri gitu. Karena ada orang yang memang lebih ke konservatif, ya udah dia nggak, dan belum tentu mereka bisa lihat juga kan daily basisnya gitu. Kayak kita yang tiap hari ngeliatin sahamnya naik turun. Ada yang beli di awal tahun, mungkin dia bakal lihat nanti di akhir tahun gitu. Jadi tergantung risk profile dan juga ya karakter investornya itu sendiri seperti apa gitu. Jadi sangat tergantung dengan profil risiko dan juga karakter dari investornya sendiri begitu ya. Iya, betul. Ada nggak sih Mbak sweet spot antara, kan ada nih investor yang lebih ke technical atau lebih ke fundamental gitu. Sweet spotnya itu ada nggak? Apakah memang dua-duanya perlu diperhatikan atau apa dalam menyusun portofolio seperti itu? Oke, kalau saran aku ya, my personal opinion mungkin beda-beda karena kan ujungnya kalau aku bicara dengan mungkin influencer saham lain ataupun analis dan lain sebagainya, yang penting kan ujungnya cuan. Mau metode apapun sebenarnya ya balik lagi yang penting kan kita cuan gitu kan. Nah kalau aku sih boleh saranin ada baiknya fundamental, technical itu penting di-combine. Karena mungkin jadi awal mula kalau kita mau screening pertama kali ya mungkin sektoralnya dulu. Terus baru spesifik saham yang mau kita beli apa. Nah ketika kita mau tahu belinya entry-nya waktu yang tepat kapan, nah mungkin technical itu juga berperanan gitu. Gitu sih. Ya, baik, terima kasih Mbak Sabrina. Wah menarik sekali ya teman-teman. Mungkin kita abis ini moving lagi nih ke pembahasan mengenai obligasi atau fixed income. Jadi kita tahu Kang Denny bahwa saat ini kan Indonesia secara perlahan namun pasti itu sedang beralih dari saving society menjadi investment society begitu ya. Nah sehingga dengan mindset yang seperti ini perlu untuk kita semua belajar berinvestasi dari berbagai macam instrumen investasi. Salah satunya adalah fixed income, termasuk juga sukuk begitu ya. Nah apa saja nih Kang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh investor untuk memilih instrumen fixed income dalam portofolionya. Karena kan memang banyak sekali jenis-jenis obligasi ya, baik konvensional, syariah dan juga karakteristiknya macam-macam. Tadi disebutkan ada ST, ada ORI, ada SBR dan sebagainya. Ini bagaimana pandangannya Kang? Baik, jadi kalau dari kacamata seorang financial planner, kebetulan saya juga financial planner ya. Jadi tentu sebelum kita berinvestasi kita harus tahu dulu, tadi sini kan topiknya adalah goals ya. Jadi tujuan investasi kita apa? Apakah untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang? Sehingga kemudian kita bisa menyesuaikan antara tujuan dan time frame investasi kita dengan instrumen yang sesuai. Nah kalau untuk yang SN yang retail, memang sekarang mungkin lebih cocok untuk yang investasinya horizonnya jangka pendek atau menengah, karena sejauh ini kita baru menerbitkan untuk SBN Retail ini antara 2 sampai 6 tahun. Nah kalau teman-teman punya investment horizonnya lebih panjang, itu bisa masuk ke seri-seri non-retail, seperti PBS ya, Project Based Sukuk yang bisa sampai 20 tahun, atau yang seri-seri FR, fixed rate, itu bisa sampai 30 tahun. Jadi silakan, dan karena sekarang juga untuk yang seri-seri non-retail pun sudah bisa dibeli dengan jumlah yang dengan nominal yang juga cukup affordable, hampir sama dengan retail. Jadi beberapa mitra distribusi kita termasuk Bareksa ini Anda bisa beli seri-seri yang non-retail dengan minimal investasi sebesar 1 juta. Jadi sudah sangat mudah juga. Jadi kalau bisa menyesuaikan antara tujuan dengan horizonnya, baru kita akan melihat kemudian dari sisi resikonya ya. Preferensi risikonya. Tentu kalau yang ingin konservatif, tentu SBSN ini menjadi yang salah satu instrumen yang paling penting. Dan tentu masalah risiko tadi saya di awal sudah menyampaikan ada 3 macam risiko yang biasa kita lihat dari sisi risiko gagal bayar atau default, kemudian risiko likuiditas dan juga dari sisi risiko market. Nah, bagaimana cara kita untuk mengaturnya? Nah, kalau saya karena kebetulan saya penggemar sepak bola ya, jadi biasa saya menggunakan strategi seperti layaknya pelatih bola. Jadi kalau kita mengacu kepada strateginya mantan pelatih Manchester United, Sir Alex Ferguson, dia kan punya credo ya, punya filsafat, attack win you games, but defense win you title. Maksudnya apa? Kalau kita ingin menang, kemudian kita harus menyerang gitu. Tapi kalau kita ingin menjadi juara, kita harus memperkuat pertahanan. Nah, jadi sebelum masuk ke tadi instrumen-instrumen saham-saham yang bisa menawarkan imbal hasil yang lebih menantang,
perkuat dulu fondasinya, yaitu instrumen investasi yang resiko ruginya kecil, tetapi bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi. Jadi bisa masuk ke reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, termasuk juga SBSN. Jadi kan kalau kita tidak rugi, tidak kebobolan, minimal kan dapat angka 1 ya, draw ya. Tapi kalau kita mau lebih tinggi ya baru kita sudah kita kuat pertahanannya, tidak akan gol, tidak akan rugi, baru kita menambah investasi yang bisa menawarkan return yang lebih tinggi supaya mendapatkan 3 poin atau mendapatkan return yang lebih tinggi. Jadi kira-kira seperti itu secara sederhana bagaimana kita mengelola portofolio investasi kita. Baik, terima kasih Kang. Jadi kita lihat dulu apa tujuannya, risiko kita yang bisa kita tanggung seperti apa, dan salah satunya itu untuk instrumen yang bersifat lebih defensif, mungkin memang sukuk itu bisa berperan begitu ya. Oke, terima kasih Kang informasinya. Mungkin kita move on ke dari Mbak Putu. Kita tahu Mbak bahwa reksadana itu merupakan salah satu instrumen investasi yang sebenarnya cukup friendly, terutama bagi beginner investor atau investor pemula ya Mbak. Dan mengingat juga bahwa 80% dari investor retail kita saat ini merupakan Gen Z dan milenial. Jadi investor yang usianya di bawah 40 tahun begitu ya. Nah oleh sebab itu kita perlu nih belajar menjadi investor reksadana yang cerdas. Nah kalau dari Mbak Putu sendiri, hal-hal apa yang perlu dipelajari oleh investor muda untuk memasukkan reksadana ke dalam portofolionya, seperti itu. Jadi misalnya kita cocokkan dengan tema talk show kita hari ini, goals atau tujuan seperti apa yang cocok bagi seorang investor reksadana, seperti itu Mbak. Iya, jadi melanjutkan seperti yang tadi Kang Denny sampaikan, jadi memang kalau dari sisi reksadana justru mungkin sekarang agak terbalik ya. Jadi kalau misalkan saham sepertinya memang harus lebih sering untuk kita melihat portofolio untuk dilakukan kalau memang sudah bagus ya dijual dulu gitu. Jadi, nah sekarang justru yang jangka panjang adalah ditaruhnya di yang aset yang resikonya justru lebih sedikit lebih kecil lah dibandingkan dengan yang kita masuk ke instrumen yang lebih agresif saham. Jadi bisa ditempatkan di baik itu di reksadana pasar uang sebagai dana darurat ataupun parkir maupun di reksadana pendapatan tetap. Karena kalau ini kan relatifly lebih stabil lah, fluktuasinya tidak seperti dari fluktuasi saham. Makanya memang lebih cocok untuk horizonnya jadi lebih panjang. Walaupun tadi kembali lagi ketika misalnya kondisi sahamnya lagi bagus, ya bisa kapanpun dijual. Jadi dia kan butuhnya kestabilan ya. Jadi jangan sampai ketika kondisi saham bagus, kemudian aset lain yang menjadi diversifikasinya itu malah turun. Kan kalau kayak gitu kan jadinya nggak win-win ya. Nah disitulah posisi reksadana itu berperan dalam portofolio kalian gitu ya. Jadi jangan ketika kalian memang masuk beli saham, jangan pilih reksadananya juga yang agresif juga. Karena yang sahamnya udahlah langsung, yang agresifnya udahlah langsung di saham aja. Jadi pilihlah reksadana yang relatif lebih stabil karena tadi strateginya lebih untuk bertahan ya. Ketika memang sudah ada waktu timing yang tepat untuk beli saham, jangan sampai reksadananya malah pas lagi turun gitu kan. Jadi cari reksadana yang relatively lebih stabil. Dan yang menarik dari syariah, sebenarnya pertumbuhan yang dari reksadana syariah itu dari jumlah dana lebih besar ketimbang dari yang konvensional. Kalau dilihat di 15 tahun terakhir, jumlah produk reksadana syariah itu naik cuma sekitar 5 kali lipat, dari 50 jadi sekitar 250-an. Tapi kalau dari sisi dana itu naik 9 kali lipat. Karena apa? Karena instrumen syariah itu instrumen yang sebenarnya paling susah dicari. Kita mayoritas muslim kan, tapi ternyata paling susah dicari. Contoh untuk SBSN aja, untuk yang retail kan tetap harus paruh-paruhan ya Pak, setengah-setengah. Jadi dalam setahun tuh hanya 3 kali penerbitan. Kalau yang konvensional mungkin lebih banyak cari kompetitornya. Kayak mungkin produk-produk lain yang konvensional atau di banking bisa memberikan bunga atau apa yang bisa kompetitif lah dengan produk reksadana konvensional. Tapi kalau yang syariah itu sulit sebenarnya kita untuk mencari produk yang memang benar-benar kita bisa pastikan syariah. Makanya kenapa mungkin itu juga yang mendorong kenapa yang reksadana syariah itu menjadi
cukup diminati. Dan yang kedua, sekarang itu kan memang sudah trennya karena mungkin disposable income masyarakat meningkat ya. Banyak yang masyarakat bahkan sekarang usia muda ingin umroh, ingin haji. Nah dia menempatkan dananya di reksadana syariah untuk pergi ke sana. Karena sekarang kan sudah mulai bisa mampu ya ke sana ya. Jadi ini hal yang fenomena yang cukup menarik di reksadana syariah dibandingkan dengan reksadana konvensional. Cuman memang ini Kang, supply atas sukuknya terbatas. Dan makanya itu kenapa relatively yang reksadana syariah yang isinya fixed income tuh lebih stabil. Karena ketika orang udah beli sukuk jarang ada yang mau jual. Karena susah nyari sukuknya tuh susah gitu. Jadi makanya kenapa yang reksadana syariah tuh relatif lebih stabil dibandingkan dengan yang konvensional. Baik, terima kasih. Mungkin buat teman-teman yang mungkin sudah kepikiran untuk umroh ya, Mbak bisa nabung di reksadana syariah mulai dari sekarang gitu ya. Tapi mungkin ada nggak sih Mbak misalnya komponen-komponen yang perlu diperhatikan, misalnya apakah MI-nya, apakah fee-nya, atau apakah mungkin return dan sebagainya dalam memilih yang mana nih reksadana yang tepat untuk saya gitu, selain dari risikonya tadi. Iya, biasanya memang kita pilih yang manajer investasi yang memang sudah lama lah ada di sudah punya pengalaman lebih panjang. Dan biasanya dilihat dana kelolaan yang dikelola oleh MI tersebut juga sudah lebih banyak. Memang sekarang dengan adanya kemudahan beli reksadana secara online dimudahkan juga tuh karena penilaian itu udah ada biasanya di platform-platform investasi. Contohnya kalau misalkan di Bareksa kami sebut namanya barometer, bukan rating tapi itu semacam mempermudah lah bagi investor kita untuk membandingkan antara yang reksadana A dengan reksadana B. Oh reksadana A barometernya lebih tinggi dibandingkan reksadana B. Berarti secara relatif A lebih baik dibandingkan dengan yang B gitu. Jadi sudah dimudahkan dengan teknologi itu sendiri ya Mbak ya. Oke baik, terima kasih. Mungkin kita kembali lagi ke Mbak Sabrina. Jadi kita tahu Mbak bahwa tahun ini di tengah dinamika ekonomi dan pasar modal, di mana kita tahu bahwa adanya kenaikan tingkat suku bunga yang nggak turun-turun, inflasi yang persisten, kemudian tensi geopolitik yang kita hadapi saat ini itu masih membayangi sentimen pasar. Nah bagaimana sih Mbak outlook pasar saham ke depannya? Nah kemudian apabila mungkin ada sektor-sektor yang perlu dicermati begitu ya, sesuai dengan perkembangan serta isu-isu tersebut yang mungkin bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman untuk memilih saham untuk masuk ke dalam portofolionya seperti itu Mbak. Oke, mungkin kalau misalnya bicara outlook di second half 2024, kita lihat untuk IHSG sendiri kita masih sangat cukup optimis. Meski kalau kita boleh lihat juga hari ini IHSG kemarin sempat terkoreksi tapi hari ini berhasil menghijau di 6.974. Dan tapi kalau kita lihat sih di second half harusnya masih banyak sentimen-sentimen yang akan menjadi booster untuk IHSG kita. Meski di first half kita lihat juga banyak uncertainty dari global sendiri, tapi di second half harusnya jauh lebih baik gitu. Dan kita lihat juga secara seasonal, biasanya laporan keuangan itu akan cenderung membaik di third quarter dan juga fourth quarter. Gitu. Harusnya sih itu bisa mengangkat lah dari kondisi IHSG. Gitu. Dan beberapa belakangan ini memang kita ketahui juga bahwa IHSG yang mengalami penurunan ini kan lebih karena disupport, didorong dengan pelemahan ada beberapa big banks juga gitu yang terkoreksi. Gitu. Tapi kalau kita lihat secara kinerja overall, terutama kemarin juga baru ada result dari banking sektor di bulan keempat kemarin April 2024 itu juga masih cukup inline dari sisi penyaluran kredit, terus juga dari sisi non-performing loan dan lain sebagainya khususnya tapi untuk big banks gitu. Jadi kita lihat sih harusnya nanti akan ada perbaikan dan bisa mensupport IHSG lagi di second half 2024. Gitu. Tapi kembali kalau dipertanyakan terkait dengan sektor apa nih yang mungkin bisa boleh diperhatiin, khususnya buat teman-teman dari investor syariah itu mungkin bisa diperhatiin kalau misalnya dari sisi keuangan kan ada juga bank syariah itu juga boleh diperhatiin karena mungkin dengan penurunan dari big banks tersebut juga memang kedampak juga nih buat bank-bank syariah. Tapi terdampaknya itu kan kita berharap nanti ada turnaround story. Jadi supaya nanti ketika kinerjanya membaik harusnya sekarang jadi level-level ketika sekarang lagi koreksi ini menjadi level yang patut kita cermatin gitu buat kita cicil beli gitu. Dan mungkin ada sektor lain kalau diperhatiin dari sektor pertambangan mungkin ada Adaro
gitu ya. Walaupun Adaro sendiri ataupun ada beberapa saham lainnya, ya Adaro, ADMR, Harum, kita lihat juga dari sisi pertambangan ada sedikit mengalami terkoreksi dari sisi kinerja. Tapi kita lebih perhatiin karena memang secara global harga batu bara sendiri juga average selling price ini juga terkoreksi gitu. Ya kita berharap semoga nanti di third quarter dan fourth quarter ini akan cenderung lebih baik lagi gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih. Jadi salah satu poinnya adalah juga timing itu penting ya Mbak ya? Ya betul. Terutama saat ini mungkin bisa buy on low atau sebagainya begitu ya? Ya, dan mungkin kalau misalnya sekarang juga kan banyak juga tuh hit sell in May and go away. Kemarin kan juga masih ke bawah tuh nuansanya mungkin. Ya semoga aja nanti Juli dan seterusnya nanti akan membaik lah. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Kang Denny, bagaimana dengan obligasi dan sukuk nih? Seperti yang kita ketahui kan kita sedang dalam masa transisi pemerintahan baru nih Kang Denny. Nah dengan mungkin nanti ke depannya akan ada kebijakan ekonomi baru dan sebagainya. Nah menurut Kang Denny sendiri bagaimana outlook dari pasar obligasi kita untuk beberapa tahun ke depan? Dan mungkin di tengah kebijakan suku bunga yang mungkin nanti akan turun juga di masa yang akan datang begitu ya. Nah apakah instrumen berbasis imbal hasil itu masih menarik ke depannya Kang? Oke, pertama perlu dipahami bahwa namanya SBN, termasuk SBSN, ini adalah produk atau instrumen investasi yang diterbitkan oleh negara. Bukan oleh Pak Jokowi, bukan oleh Ibu Sri Mulyani gitu ya. Karena kan penerbitan itu berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Jadi siapapun pemerintahannya harus atau wajib memenuhi kewajiban kepada investor SBN, baik itu untuk pembayaran imbal hasil maupun untuk pembayaran pokoknya. Nah terkait dengan prospek, kalau kita lihat memang yang menarik ya tadi sebutkan oleh juga Mbak Putu, kalau untuk yang di pasar non-retail, wholesale, kalau kita lihat dari outstanding SBN yang saat ini beredar, sekitar 70% adalah SBN yang konvensional atau SUN. Untuk yang sukuk baru sekitar 30%. Itu untuk yang pasar non-retail atau wholesale. Tapi untuk yang retail itu 50-50 lah. Antara yang syariah dengan yang konvensional. Dan kita lihat dari sisi pertumbuhannya selama pandemi, rata-rata pertumbuhan investor retail itu sekitar 30%. Jadi pertumbuhan penerbitan maupun pertumbuhan investor sekitar 30%. Bahkan tahun 2023 mencatat rekor sendiri. Jadi kalau kita bandingkan tahun 2022 total penerbitan selama setahun itu sebesar 107 triliun. Jadi itu kali pertama kita menembus angka 100 triliun. Tahun lalu, tahun 2023 selama setahun kita berhasil menerbitkan sebesar 147 triliun. Jadi tumbuh sekitar 38% dan kami yakin ke depan akan semakin diminati dan kita juga Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani punya misi ya untuk menjadikan SBN Retail ini sebagai instrumen negara untuk distribusi kekayaan. Jadi kalau negara mengalokasikan sekitar misalnya sekarangnya 400 triliun untuk pembayaran imbal hasil bagi SBN, harapannya ini semakin banyak masyarakat terutama investor retail yang bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Nah kemudian kalau kita juga lihat dari sisi investornya, rata-rata sekitar 40-50% investor kita adalah generasi milenial, sementara untuk yang Gen Z sekitar 2-3%. Bahkan tahun ini, tahun 2024 ini kalau saya sampai April kemarin, untuk yang milenial sudah di atas 51%, jadi semakin besar jumlah investor dari milenial dan untuk yang Gen Z sekitar 2,5%. Nah jadi ke depan bagaimana upaya pemerintah supaya SBSN ini semakin menarik, tentu pertama kita membuat ini makin mudah diakses, kan tahu sendiri sejak tahun 2018 kita sudah mengubah metode pemasaran dari yang offline menjadi online, kemudian juga kita menambah jaringan distribusi, ada perbankan, ada perusahaan sekuritas dan juga fintech seperti Bareksa ini. Kemudian juga kita memberikan insentif pajak. Nah jadi teman-teman kita sudah menurunkan pajak atas bunga obligasi atau sukuk dari 15% menjadi 10%. Tentu ini menarik, paling dibandingkan dengan bunga deposito yang saat ini PPh atas bunga deposito sebesar 20%. Jadi sangat menarik. Kemudian juga supaya semakin affordable buat milenial dan Gen Z,
minimal pemesanan sudah kita turunkan dari sebelumnya 5 juta menjadi 1 juta. Dan sejak tahun lalu setiap kali penerbitan kita juga dual transit, dua tenor. Jadi ini memberikan opsi tambahan buat teman-teman. Kalau dulu hanya ada 2 dan 3 tahun, sekarang ada 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 6 tahun. Jadi semakin banyak opsi buat investor. Dan terakhir kita juga membuat SBN retail yang tematik. Jadi kalau untuk yang sukuk seperti kemarin yang sukuk tabungan, kita menerbitkan green sukuk. Ini sukuk yang mana, maksud green sukuk itu adalah, atau sukuk hijau, ini hasil penerbitan dari sukuk ini akan dipakai untuk membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Nah ini jadi ini memang proyek sangat ramah ya, jadi saking ramahnya, ini proyek-proyek ini kalau ketemu lingkungan dia suntangan gitu. Udah kayak santai. Nah untuk tahun ini bocoran nih. Tahun ini kita akan menambah lagi yang SBN retail tematik. Jadi kita untuk nanti penerbitan ORI ya di semester 2 tahun 2024 ini kita akan menerbitkan ORI SDG. Jadi ORI Sustainable Development Goals. Itu tahu sendiri ya, SDG ini kan ingin membuat kehidupan kita semakin baik. Jadi nanti hasil penerbitan dari SDG ORI ini akan dipakai untuk proyek-proyek yang sesuai dengan target SDG, yaitu untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan juga untuk peningkatan pendidikan. Demikian, Mbak. Oke, jadi tadi itu confirm ada 51% ya, Kang Ya, Denny. Dari untuk yang total tahun ini ya. investor itu merupakan investor milenial dan Gen Z begitu Nah, ya? milenial aja. Oh milenial aja. Jadi kalau tambah Gen Z sekitar 54% lah kira-kira. Oh, banyak juga ya. Mungkin diantaranya juga teman-teman sekalian mungkin yang sudah menjadi Saya investor yakin, ya. mudah-mudahan nambah juga nih teman-teman yang hadir pada apa namanya? SIW, Syariah Investment Week ini bisa semakin menambah investor yang mau berinvestasi di SBN Retail, terutama di SBSN. Dan juga tadi salah satu advantage-nya adalah kita itu turut berkontribusi dalam pembangunan proyek-proyek pemerintah begitu ya Kang Ya, Denny ya. itu sekali yang khas dari SBN Retail ini adalah kita tidak hanya sekedar mendapatkan cuan yang aman dan nyaman, tapi juga kita bisa turut berpartisipasi dalam pembangunan. Baik, terima kasih. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu hadirin. Kepada Mbak Putu, bagaimana dengan reksadana Mbak? Karena kita tahu di tengah perkembangan ekonomi global dan domestik, alokasi aset reksadana apa yang menarik untuk dicermati. Jadi kita tahu ada banyak sekali pilihan reksadana, ada yang saham, pendapatan tetap, campuran dan lain-lain. Dan di tengah dinamika sekarang ini, mana sih yang patut untuk kita cermati begitu? Dan bagaimana itu bisa menjadi penyeimbang dari portofolio kita Mbak? Iya, jadi kita punya harapan yang positif ya terhadap pemerintahan baru. Karena biasanya memang pemerintahan baru itu membuat iklim investasi itu biasanya lebih positif. Jadi begitu ada HATS 9 di setahun ke depannya tuh biasanya memang positif baik itu dari saham maupun dari sisi fixed income. Itu juga yang kita harapkan di sisi reksadana. Karena reksadana itu kan sebenarnya turunannya ya atas underlying baik itu saham maupun dari sisi obligasi. Jadi kita harapkan dengan adanya proyek-proyek strategis itu nanti akan meluncur, membuat kupon dari Kang Denny jadi bisa lebih tinggi gitu kalau misalkan jumlah penerbitannya jadi di lebih banyak, dan juga mungkin dari sisi saham, beberapa saham sektoral yang menjadi program-program prioritas tersebut bisa mendorong juga dari indeks indeks saham yang mendorong juga ke reksadana. Karena kalau di reksadana saat ini sih kalau retail mulai belajarnya dari reksadana indeks dulu sebelum masuk ke reksadana saham. Gitu. Lupa tadi boleh saya nambahin satu ya. Ya, Tadi kan silakan, mengenai proyeksi ke depan ya. Ya. Jadi kalau tadi disampaikan proyeksi ke depan ketika suku bunga di market akan turun, maka kalau sekarang kita lihat banyak investor, terutama investor institusi, yang mungkin sekarang mulai mengunci nih, ngelok. Kalau tahun lalu mereka lebih banyak investasi di SB atau fixed income yang short tenor, sekarang mereka mencoba untuk yang long tenor. Kenapa? Mumpung sekarang tingkat suku bunganya masih tinggi, mereka ingin ngunci nih. Ngunci dalam 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bisa mendapatkan imbal hasil yang masih tinggi karena tahu tahun depan mungkin akan turun. Nah makanya kalau teman-teman yang ingin berinvestasi di SBN Retail, kalau kita menawarkan yang 2 tenor, saya sarankan untuk beli yang tenor lebih panjang. Karena biasanya kan kita semakin panjang kita berikan imbal hasil yang lebih tinggi. Dan mumpung sekarang lagi tinggi-tingginya, mending invest sekarang supaya bisa mensecure
mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi ketika tahun depan diproyeksi tingkat suku bunga di pasar akan menurun. Mungkin terkait dengan IPO, biasanya kan setiap company yang mau listing di bursa itu kan pastinya dibagikan adanya prospektus ya mungkin. Nah mungkin ini menjadi dasar juga Pak, mungkin kita sebalik lagi ketika kita beli saham kan kita mesti tahu juga nih ibaratnya sektornya apa, terus company tersebut menjalankan apa gitu. Terlepas dari yang tadi Bapak sampaikan juga gitu bahwa memang gen milenial sama gen Z mungkin lebih pengennya, misalnya kayak tadi disebutkan company-nya, mungkin akan menguntungkan karena ada di kehidupan kita, di sekitar kita dan lain sebagainya. Tapi perlu diperhatikan memang secara spesifik kira-kira fundamentalnya seperti apa, mungkin numbers dari rasio yang mereka, karena tentunya sepengetahuan saya juga semua company yang listing itu kan balik lagi prospektusnya sangat jelas gitu. Jadi ya mungkin bisa lebih dianalisa kembali gitu mungkin dan juga diperhatikan juga gitu bahwa apakah secara sektoral memang company tersebut juga lagi tren atau enggak. Karena kalau aku perhatiin ketika sektornya lagi memang hits gitu ya, biasanya IPO-nya juga oke gitu. Jadi mungkin faktor-faktor kayak gitu tentunya berpengaruh sih Pak, menjadi satu sentimen juga yang menjadi perhatian atau consideration dari investor sebelum membeli gitu. Mungkin dari aku. Mungkin dari Mbak Sabrina. Jadi kalau saya nambahin sedikit ya, berdasarkan pengalaman pribadi memang kesalahan kita sebagai investor pemula tuh biasanya dua. Yang pertama FOMO, jadi kita tuh kalau misalkan sudah berinvestasi ke saham itu kita harus komit mau membaca laporan keuangan, minimal itu satu. Membaca background atas perusahaan itu seperti apa dan bahkan cukup rajin juga cek on the street gitu. Misalnya BCA kita beneran ngelihat kantornya emang lagi masih banyak kan nih investornya, ininya yang nabung di BCA, yang transaksi pakai BCA misalnya seperti itu ya. Kalau tidak ada komitmen ke sana, Anda hanya ingin menjadi investor pasif, jangan langsung ke asetnya. Ya pilihlah misalnya reksadana yang ada orang yang ahli untuk mengelola hal tersebut gitu. Jadi kesalahan pertama itu memang dari investor pemula adalah FOMO. Lihat si A untung, kita pasti pengen punya untung yang sama. Padahal enggak, mindset goals dari investasi itu harus per masing-masing individu. Kita itu maunya apa gitu, jadi jangan ikut orang. Jadi kalau itu jangan FOMO dulu, FOMO boleh lah untuk sebagai informasi aja lah. Kata dia saham A bagus, kata dia saham B bagus. Ya kita masukkan informasi itu, tapi kita baca juga. Misalnya tadi Bapak bilang, Goto bagus, Bapak kita udah cek belum, kita udah benar-benar teliti belum, dia rugi atau untung. Bandingkan dengan perusahaan sejenis, bagusan mana sama perusahaan sejenis? Kalau ternyata ada perusahaan sejenis yang lebih bagus, kenapa kita nggak pilih saham yang lain di luar saham yang itu satu. Kemudian yang kedua, kesalahan kedua adalah biasanya dari sisi investor pemula yang baru benar-benar masuk, itu greedy dalam hal seperti ini. Kalau ini tips juga ya kalau dari saya pribadi, kalau kita bermain ke instrumen yang agresif, misalnya katakan kita modal pertama 10 juta misal ya. Kemudian ternyata saham yang kita pilih itu benar, katakanlah naik. Jadi benar dan untungnya lumayan lah 50%, jadi 15 juta. Itu biasanya kita bukannya malah jadi takut, kita malah semakin greedy. Saya 10 juta bisa dapat 5 juta, kenapa kemarin saya nggak 100 juta? Akhirnya investasi keduanya bukannya dikurangi, tapi malah ditambah. Yaudah sekarang yang investasi kedua saya beli 30 juta. Karena kemarin saya menang dari 10 juta jadi 15 juta, sekarang yang kedua saya tambahkan lagi jadi 30 juta. Padahal yang benar adalah ketika kamu dapat untung dari 10 juta jadi 5 juta, 10 jutanya itu dikurangin. Karena itu modalnya dibalikin lagi, pindahin ke aset yang lebih konservatif, beliin SBN, beli reksadana pasar uang. Jadi yang kita mainkan tinggal untungnya aja. Ketika untungnya itu turun atau loss, ya sudah kita kan jadinya nggak kenapa-napa karena itu udah tinggal untungnya kita saja. Harus kalau itu secara konsisten kita lakukan, sebenarnya berinvestasi jadi lebih proper gitu. Jadi biasanya kesalahan investor pemula adalah di dua hal tersebut. Kalau dari saya. Ya baik, terima kasih Mbak Putu. Mungkin dari Kang Denny ada yang mau di-share? Oke, kalau tadi dua
narasumber dari sisi investor ya, mungkin saya lihat dari sisi negara lah, dari state ya. Jadi kalau dari sisi state ya sebetulnya gini, kalau kita lihat pasar modal Indonesia, kita tiap tahun rata-rata tumbuh sekitar 5% secara ekonomi ya GDP kita. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan pasar modal kita, enggak sebesar itu. Padahal secara prosentase antara nilai kapitalisasi pasar di Indonesia dibandingkan GDP, ini mungkin termasuk yang masih ketinggalan dibandingkan negara-negara tetangga. Jadi dari sisi ada pemikiran bagaimana supaya pasar modal kita ini semakin besar menjadi alternatif utama bagi pengusaha atau dunia usaha untuk mendapatkan modal. Karena selama Indonesia kalau kita membutuhkan suatu company ya, private sector membutuhkan dana, dia larinya ke perbankan. Kalau perbankan itu dana jangka pendek dan mungkin suku bunganya juga tinggi. Nah kenapa tidak dia masuk ke pasar modal yang bisa memberikan pendanaan jangka panjang dengan imbal hasil yang harusnya lebih kompetitif. Itu dari satu sisi sehingga ada urgensi buat dari otoritas, baik dari BEI maupun dari OJK mungkin ya, untuk membuat bagaimana supaya semakin mudah perusahaan mendapatkan dana di capital market dan semakin mudah investor untuk berinvestasi. Tapi tentu ini juga harus saya sepakat juga tadi bahwa institusi investor regulator pun harus menjaga atau memperhatikan kepentingan dari investor supaya jangan sampai kemudian investor jadi tadi rugi ya. Karena kita harus pahamin bersama tadi tidak semua investor punya literasi yang sudah cukup kuat. Banyak investor muda yang tadi banyak yang FOMO, banyak yang masih coba-coba dan mungkin spekulatif. Sehingga pikirannya kalau IPO pasti bisa untung karena begitu market dibuka di secondary market biasanya naik, padahal nggak tentu. Nah ini mungkin menjadi salah satu juga tantangan buat regulator bagaimana di satu sisi membuat capital marketing menjadi salah satu alternatif utama bagi pengusaha mencari dana, di sisi lain kita juga menjaga kepentingan dari para investor. Baik, terima kasih Kang. Semoga menjawab ya Mas pertanyaannya. Mungkin kita batasi satu lagi pertanyaannya tapi dari online Bapak Ibu. Jadi di sini sudah disediakan oleh panitia. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin nanti kita bisa diskusi lagi di belakang ya. Jadi ada pertanyaan online dari Bapak Arjuna. Jadi katanya izin bertanya kepada Ci Sabrina. Apabila capital atau modal kita sebenarnya masih minim, baiknya kita melakukan diversifikasi atau kita sebaiknya all in di satu saham saja. Nah bagaimana pandangannya Mbak? Oh iya. Mungkin aku jawab buat Pak Arjuna, kalau dari aku sih biasanya kita merekomendasikan itu sekitar 2-3 saham untuk pemula. Karena di balik kita juga pengen tahu ibaratnya style yang kita milikin seperti apa, apalagi baru terjun banget nih di pasar modal. Sekalian belajar lagi juga, nggak mungkin kan cuma satu saham aja gitu, lebih baik sih 2-3 saham. Terus mungkin kalau misalnya secara strategi jangan langsung all in, lebih baik dicicil beli bertahap karena ada mungkin strategi dollar cost averaging buat investor supaya bisa dapat average selling price terbaik gitu. Karena kita perhatiin, kita sendiri juga pernah coba kalau misalnya beli dalam satu waktu saham di harga tertentu dibanding kita melakukan strategi dollar cost averaging tersebut itu lebih menang si DCA gitu. Karena kita tahu saham itu sifatnya fluktuatif dan kita perlu tahu juga saham itu volatile gitu, jadi ada high risk, high return juga gitu. Jadi ya lebih baik kita untuk mengantisipasi, lebih baik ya kita cicil beli bertahap. Ketika marketnya lagi downtrend ya nggak apa-apa, selama saham yang kita milikin memang fundamentalnya bagus, gitu sih. Baik, luar biasa, terima kasih. Mungkin terakhir nih secara singkat dan padat mungkin kepada narasumber kita, ada nggak sih pesan-pesan dan tips mentalitas seperti apa yang perlu dimiliki oleh para investor ini untuk menata portofolio investasi mereka Bapak Ibu? Ya, pesan-pesan terakhir dan tips dan trik berinvestasi. Mungkin dimulai dari, ya Mbak Putu boleh. Kalau saya mungkin izin Kang, minjem yang tadi. Jadi kata-kata terakhirnya gini aja deh. Biar gak digantungin, coba kalian beliin pacar SBN, biar dia dapat transfer bulanan sambil nabung reksadana, biar nikah nanti bisa dikasih mahar saham. Mantap. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Baik, mungkin selanjutnya Mbak Sabrina mungkin? Mungkin dari aku, apalagi tadi ada yang nanya juga berbagai pertanyaan yang mungkin maksudnya beli di saham investasi di saham cenderung nggak mesti untung selalu, mungkin ada juga mengalami kerugian. Aku bisa yakinin semua orang investasi saham pernah yang mengalami yang namanya kerugian. Jadi jangan pernah trauma
Karena kita punya financial literasi masih sangat cukup rendah dibandingkan compare negara lain, jadi tetap semangat kita bantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mantap. Next, Kang Denny, mungkin ada bocoran issuance selanjutnya? Oke, jadi gini, salah satu fitur menarik dari SBN Retail atau SBSN Retail adalah bahwa kita bukan hanya mencari cuan, tapi juga kita membantu keuangan negara sehingga investasi kita lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih single, ya, kalau kalian berinvestasi di surat berharga negara, kalian akan nampak lebih berharga di mata calon mertua. Karena negara jadi bantu apalagi mertua gitu. Ya. Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita tepuk tangan untuk Mbak Sabrina, Mbak Putu, dan juga Kang Denny atas waktu dan juga insight yang diberikan yang sangat luar biasa kepada kita. Tidak lupa kami ingatkan kepada para peserta bahwa peserta masih bisa mengunjungi Expo baik secara online maupun langsung di main hall, menjadi investor syariah dengan membuka rekening secara langsung maupun platform SIW. Dan juga jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian tetap mengikuti rangkaian SIW hari ini sampai selesai untuk mendapatkan grand prize dan insight-insight yang menarik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian dan juga kepada para narasumber. Semoga apa yang disampaikan ini semakin memberikan ilmu dan juga wawasan yang bermanfaat buat para peserta, terutama dalam hubungannya untuk memanage portofolio kita masing-masing. Oke, sahabat IDX Islamic, terima kasih sudah menyimak acara ini. Mungkin saya akan menutup acara pada hari ini dengan sebuah pantun. Bapak Ibu mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Jalan-jalan sampai ke Mekah. Tidak lupa sholat wajib dan sholat sunnah. Sampai jumpa para pemirsa dan maju terus pasar modal syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC.